Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama Bapak adalah Mr. Hari. Bapak adalah asisten pribadi dari Pak D. Izinkan pada hari ini Bapak menyampaikan materi tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 subtema yang akan kita bicarakan pada bab kali ini. Yang pertama adalah tentang proses perumusan UUD NRI 1945, yang kedua tentang proses pengesahan UUD NRI 1945, dan yang ketiga adalah peran tokoh perumus UUD NRI tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, siswa mampu memahami arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu menganalisis dan menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sering disebut dengan istilah konstitusi oleh bangsa Indonesia. Apa arti konstitusi? Secara bahasa, kata konstitusi ini terdapat dalam berbagai bahasa di dunia. Di antaranya yaitu dalam bahasa Perancis, istilahnya adalah constitu, dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda adalah constitutie, dalam bahasa Jerman adalah constitution, dan dalam bahasa Latin yaitu constitutio, yang artinya adalah membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konstitusi ini adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Atau kadang-kadang juga dimaknai konstitusi ini dengan undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam ilmu ketatanegaraan, istilah konstitusi ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian luas, yaitu konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Dan kemudian yang kedua adalah konstitusi dalam pengertian sempit, yaitu konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dalam bentuknya, konstitusi atau hukum dasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi yang tertulis. Apa itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis yaitu merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, ada konstitusi atau hukum dasar tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan kenegaraan, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh negara, pengambilan keputusan MPR secara musyawarah mufakat, dan juga konvensi atau pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Konstitusi di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari proses perumusan Undang-Undang Dasar.
Lalu bagaimana proses perumusan UUD NRI tahun 1945? Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran BPUPKI. Kita tahu bahwa BPUPKI dalam sidangnya yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, kemudian di akhir sidang pertama tersebut, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 12 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka, yang akhirnya disepakati pada tanggal 22 Juni menghasilkan sebuah keputusan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dengan adanya Piagam Jakarta inilah kemudian dibawa ke dalam sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, dibentuklah kemudian Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini dibagi menjadi 3 panitia kecil, yaitu Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Yang kedua adalah Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan ketiga adalah Panitia Perancang Pembela Tanah Air dengan ketuanya yaitu Abi Kusno Cokro Suyoso. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini kemudian membahas hasil kerja panitia kecil. Yang kemudian pada esok harinya, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua disepakatinya pembukaan Undang-Undang Dasar yang berangkat dari Piagam Jakarta, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kemudian menyusun Undang-Undang Dasar tersebut berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dan esoknya, pada tanggal 17 Juli, dilaporkanlah hasil penyusunan tersebut dan sidang pleno BPUPKI menerima seluruh hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasil tersebut dilaksanakan pengesahan berupa penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.